Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh hebat seorang muslim yang mana dia bisa melonggarkan waktunya, mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Di saat orang-orang justru mulai melupakan agama. Akan tetapi sangat mengherankan, sangat mengagumkan, ada beberapa di kalangan orang muslim, mereka melonggarkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan menurunkan rahmat kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka dengan ketenangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menaungi mereka. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di sisi malaikat-malaikat terdekatnya. Itulah keutamaan orang yang menuntut ilmu agama. Maka tidak heran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Kenapa? Karena sebagian orang dan banyak orang pada zaman saat ini mereka sedang berusaha berjalan tapi menempuh dunia untuk menuju dunia. Akan tetapi orang yang menuntut ilmu din, ilmu Islam, mereka sedang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan untuk mereka. Terkhusus bagi kaum pemuda yang mana mereka dalam kondisi sangat ingin bersenang-senang, sangat ingin menikmati masa muda mereka, sangat ingin melampiaskan nafsu kemudaan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala palingkan mereka dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki manfaat. Kemudian mereka justru condong untuk menuntut ilmu agama, mempelajari agama Islam. Maka tidak heran pemuda seperti ini Allah janjikan untuk dinaungi ketika hari kiamat kelak, ketika tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengkajian kita, pembahasan kita tentang ilmu mustalahul hadis, ensiklopedia hadis. Kita sampai pada pertemuan yang keberapa? Keempat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, alangkah baiknya kita mengulang pelajaran terlebih dahulu. Karena ada beberapa hadirin yang baru hadir, supaya dia tidak tertinggal pelajaran, kita bersama-sama mengulang pelajaran yang telah berlalu. Karena pelajaran itu bukan dengan banyaknya ilmu yang kita dapat. Pelajaran itu bukan banyaknya hadis-hadis Al-Quran yang kita hafal. Akan tetapi pelajaran itu adalah yang terus diulang, terus diingat-ingat.
Itulah yang dinamakan dengan ilmu. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri dari dua komponen. Yang pertama sanad, yang kedua matan. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisi dua, yaitu ada sanadnya, kemudian ada matannya. Apakah yang disebut dengan sanad? Yang disebut dengan sanad adalah rentetan atau deretan para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang dinamakan dengan sanad adalah rentetan atau ikatan rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Siapa itu rawi? Rawi adalah periwayat hadisnya. Kemudian ada juga yang dinamakan matan. Matan adalah teks hadis tersebut atau bunyi hadis tersebut setelah berhentinya atau habisnya rentetan sanad atau rentetan rawi tersebut. Kemudian setelah kita pahami komponen-komponen hadis, yaitu sanad dan matan, hadis ditinjau dari diterima atau tidaknya terbagi menjadi dua. Yang pertama hadis yang bisa kita terima, yang kedua hadis yang tidak bisa kita terima. Hadis yang bisa kita terima ada dua pembagian. Yang pertama hadis sahih, kemudian hadis hasan. Apakah yang disebut dengan hadis sahih tersebut? Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama apa? Hadis tersebut diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil. Apa sih yang disebut dengan rawi-rawi yang adil? Adalah rawi-rawi atau periwayat hadis yang mereka menjauhi sifat-sifat kefasikan, perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, itu yang disebut orang memiliki sifat adil. Kemudian periwayat hadis tersebut memiliki dobet yang sempurna, yaitu mereka memiliki hafalan yang kuat, memiliki hafalan yang mutkin, dalam artian dia bisa meriwayatkan hadis tersebut, membacakan hadis tersebut dimanapun dan kapanpun dia bisa. Kemudian sanad hadis tersebut bersambung, mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai orang yang meriwayatkan hadis tersebut bersambung, tidak ada yang terputus atau hilang salah satu rawinya. Kemudian syarat yang keempat adalah hadis tersebut tidak memiliki syadz atau menyelisih hadis yang lebih sahih daripada dia. Dan yang terakhir, hadis tersebut tidak mengandung kecacatan. Nah, dengan 5 syarat inilah hadis disebut dengan hadis yang sahih. Kemudian apa yang disebut dengan hadis hasan? Hadis hasan adalah hadis yang memiliki syarat sama seperti dengan syarat hadis sahih yang 5 tadi, akan tetapi berbeda dalam satu syarat. Yang kalaunya hadis sahih tadi diriwayatkan oleh orang yang punya hafalan yang sempurna, kekuatan hafalan yang sangat kuat. Hadis hasan diriwayatkan oleh orang yang hafalannya memang kuat, tapi tidak sekuat hadis yang sahih, tidak sekuat perawi hadis yang sahih. Maka hadis tersebut terkategorikan sebagai hadis yang hasan. Nah, sampailah kita pada pembahasan hadis yang ditolak. Hadis yang ditolak ada 2 juga. Yang pertama hadis dhaif,
atau hadis yang lemah. Yang satunya lagi hadis palsu, hadis maudhu'. Hadis maudhu' jelas adalah hadis yang dibuat-buat oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, kemudian diatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis maudhu'. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan dia siapkan tempat duduknya di neraka. Itulah ancaman bagi orang-orang yang memalsukan hadis. Kemudian hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan salah satu 5 syarat tadi. Kalau hadis sahih memiliki 5 syarat, maka hadis dhaif kehilangan salah satu atau lebih dari hadis tersebut, dari syarat hadis tersebut. Terakhir kita sampai pada pembahasan hadis yang lemah. Kita lanjutkan, atau sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Belum ada? Naam. Hadis yang dhaif itu disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, sanadnya terputus. Yang kedua, adanya celaan kepada orang yang meriwayatkan hadis tersebut, atau ada celaan kepada rawinya. Hadis tersebut menjadi dhaif ketika adanya terpotongnya sanad, terputusnya sanad, dan hadis tersebut atau adanya celaan terhadap rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian apa sih ya yang dimaksud dengan gugur sanadnya, terpotong sanadnya, terputus sanadnya itu apa maksudnya? Maksud kalimat tersebut adalah terputusnya rangkaian sanad karena hilangnya salah seorang rawi hadis atau lebih. Ada papan tulis ya. Baik, saya gambarkan. Anggaplah ini ada nama-nama gitu ya, rawi, nama-nama periwayat. Tukimin, Paijo, Tono, Suparno, Paijo. Tiba-tiba Tono ini hilang. Nah, jadinya terputus. Nah, karena terputusnya rangkaian sanad inilah hadis tersebut menjadi hadis yang gugur sanadnya, terputus sanadnya. Bisa 1 orang, cuman Tono saja yang hilang, atau ternyata sama Paijo hilang juga. Tersisa 3 orang. Nah, karena terputusnya sanad tersebut, hadis tersebut menjadi hadis yang tergugur atau terputus sanadnya. Nah, kemudian hadis yang terputus sanadnya tersebut memiliki beberapa macam. Yang kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah hadis mursal, yaitu ketika ada salah seorang tabi'in berarti muridnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi runtutannya Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in. Akan tetapi ternyata ada tabi'in, mereka langsung meriwayatkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada bantuan sahabat, langsung pada Rasulullah tanpa perantara sahabat. Maka hadis-hadis yang seperti inilah yang dinamakan dengan hadis mursal. Kalau nyapian seberataan membaca kitab
ya, atau membaca buku-buku Islam, tertulis di situ hadis mursal. Hadis ini mursal. Nah, yang dimaksud dengan kalimat mursal di situ atau kata mursal di situ adalah ada seorang tabi'in, mereka langsung meriwayatkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara sahabat. Hadis seperti ini hukumnya lemah atau dhaif, karena tidak mungkin seorang tabi'in itu bisa menyampaikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa jalur sahabat. Karena tabi'in itu adalah orang yang tidak bertemu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa menyampaikan langsung dari Rasulullah? Nah, disitulah mulai timbul kecurigaan. Seandainya ada hadis seperti ini, maka hadis tersebut tergolong hadis yang lemah. Kemudian kemarin juga sudah kita sampaikan, setelah hadis mursal ada yang namanya hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang hilang satu orang rawi atau lebih dari awal sanadnya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tujuan, kalaunya tidak bisa mengerti secara keseluruhan, tidak bisa memahami secara rata, setidaknya kita tahu, oh ternyata yang dinamakan hadis mursal itu adalah hadis dhaif. Oh yang dinamakan hadis mu'allaq itu juga dhaif, dan seterusnya. Hadis yang ketiga atau kategori hadis yang tergugur sanadnya yang ketiga adalah hadis mu'dhal. Yang disebut dengan hadis mu'dhal adalah hadis yang jatuh sanadnya atau yang kehilangan dua orang rawi atau lebih di dalam sanad tersebut dengan berurutan. Saya ulangi, hadis mu'dhal adalah hadis yang hilang dua orang rawi atau lebih secara berurutan dalam suatu sanad. Kami contohkan, kita gunakan nama-nama alfabet A, B, C, D, E. Anggap saja itu rangkaian sanad A, B, C, D, E. Lengkap A, B, C, D, E. Ternyata dalam suatu riwayat A ada, B ada, C dan D ternyata tidak ada langsung E. Jadi A, B, E. CD-nya kemana? Nah, karena ada hilangnya C dan D, dua orang, dan secara berurutan C dan D hilang secara berurutan, maka hadis seperti ini dikategorikan dengan hadis mu'dhal. Dan hadis mu'dhal termasuk hadis yang lemah. Kemudian contohnya, contoh hadis yang mu'dhal yang kehilangan dua orang rawi secara berurutan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim an Malikin annahu balaghahu anna Aba Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kuswatuhu bil ma'ruf
wala yukallafu minal amal illa ma yutiqu. Artinya diriwayatkan dari Imam Al-Hakim dari Imam Malik bin Anas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Imam Malik bin Anas langsung ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, hak setiap budak adalah mereka diberikan makanan dan diberikan pakaian, dan mereka tidak dibebani pekerjaan kecuali yang dimampui oleh mereka. Itu bunyi teksnya. Kita tinggalkan bunyi teksnya, teks hadisnya, atau kita tinggalkan matanya, kita serius ke sanadnya. Imam Al-Hakim tadi meriwayatkan dari Imam Malik, akan tetapi Imam Malik langsung meriwayatkan dari Abu Hurairah. Sedangkan jelas jarak atau masa hidupnya Imam Malik dan Abu Hurairah jauh atau tidak? Lumayan jauh. Tapi kenapa bisa langsung meriwayatkan? Nah, disinilah timbul kecurigaan. Maka setelah diteliti lebih dalam, dikaji lebih jauh, ternyata ditemukan sanad yang lain, ditemukan riwayat yang lain, dan riwayat yang lain ini ditemukan dua orang yang tidak disebutkan di sini. Ada dua orang yang tidak disebutkan di hadis Imam Malik tersebut. Nah, karena dua orang yang hilang inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dinamakan hadis mu'dhal. Dan kembali ke awal kaidah, hadis mu'dhal termasuk hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Jadinya ketika antum membaca suatu kitab kemudian tertulis di situ hadis ini mu'dhal, nah berarti hadis tersebut hadis yang dhaif. Nah, cukup sampai di situ saja pemahamannya. Kemudian setelah hadis mu'dhal, termasuk juga hadis-hadis yang gugur sanadnya adalah hadis munqati'. Hadis munqati', para santri, munqati' diambil dari kata apa? In qata'a yanqati'. Artinya apa kira-kira? Qata'a, terpotong, terputus. Nah, sesuai dengan namanya, hadis munqati' adalah hadis-hadis yang sanadnya tidak bersambung. Dalam artian ada hadis yang itu tadi, rawinya ada yang hilang. Entah satu orang, entah lebih, dua orang, atau tiga orang lebih. Ketika ada hilang seperti itu, maka hadis tersebut dinamakan hadis munqati'. Maka yang sudah kita sebutkan lagi, hadis mursal, kemudian hadis mu'allaq, kemudian hadis mu'dhal, tiga yang sebelumnya tadi bisa masuk ke dalam kategori hadis munqati'. Hadis lemah disebabkan hilangnya rawi atau periwayat hadis satu orang atau lebih. Kemudian makna hadis munqati' yang lain yaitu hadis yang hilang atau hadis yang dari sanadnya atau sanad hadis yang kehilangan satu orang rawi atau dua orang rawi atau lebih, akan tetapi tidak dengan berurutan.
ketika ada sanad hadis kehilangan satu orang rawi atau dua orang rawi atau lebih, tidak dengan berurutan. Kalaunya tadi hadis mu'dhal, kita sebutkan hadis yang kehilangan dua orang rawi secara berurutan. Tadi dicontohkan C dan D hilang. Nah, sekarang hadis munqati adalah hadis yang hilang rawinya satu orang atau lebih dan tidak berurutan, tidak harus berurutan. Contohnya adalah hadis, saya bacakan teksnya. Haddatsana Ja'far bin Musafir, haddatsani Katsirun ibnu Hisham, haddatsana Ja'far bin Burqan, an Maimun ibnu Mihran, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalta ala maridin famurhu ayyad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Artinya, telah berkata kepada kami Ja'far bin Musafir, kemudian berkata kepadaku Katsir bin Hisham, kemudian berkata kepada kami Ja'far bin Burqan, dari Maimun bin Mihran, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kalau seperti ini kan susah. Silahkan antum gunakan panah-panah seperti itu saja. Panah. Yang pertama Ja'far bin Musafir, kemudian Katsir bin Hisham, kemudian Ja'far bin Burqan, kemudian Maimun bin Mihran, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya atau matannya, idza dakhalta ala maridin famurhu ayyad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Seandainya salah seorang di antara kalian menemui orang yang sakit atau menjenguk orang yang sakit, maka perintahkanlah dia untuk mendoakanmu, karena doanya itu seperti doa malaikat. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sedang tertimpa sakit, kita diminta untuk memintanya mendoakan kita, supaya karena apa? Karena doanya seperti doa malaikat, kata hadis ini. Nah, karena hadis ini termasuk contoh hadis yang dhaif, maka pian jangan amalkan. Karena ini terbalik. Sebenarnya siapa sih yang disuruh mendoakan? Orang yang sakit atau orang yang menjenguk? Orang yang menjenguk yang diperintahkan mendoakan. La ba'sa tahurun insyaallah. Dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabban nas adhibil ba'sa. Nah, kita justru diperintahkan untuk mendoakan saudara kita yang sakit. Bukan kita minta doa orang yang sakit. Coba pian bayangkan orang yang mengalami stroke setengah badan. Wah, pian minta doa. Ya enggak bisa. Nah, justru kita yang diperintahkan untuk mendoakannya. Nah, kita kembali ke sanad hadis tersebut. Tadi ada Ja'far bin Musafir yang pertama, kemudian Katsir bin Hisham, kemudian Ja'far bin Burqan, kemudian Maimun bin Mihran, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita fokus ke Maimun bin Mihran dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata para jamaah sekalian, antara Maimun bin Mihran dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
itu jaraknya sangat jauh. Kenapa? Karena Maimun bin Mihran itu lahir di tahun 40 Hijriyah. Lahir di tahun 40 Hijriyah. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau terbunuh di tahun 23 Hijriyah. Jadi ada jenjang waktu yang sangat lama, 23 tahun dengan 40 tahun. Dan 40 tahun Hijriah ini beliau baru lahir, Maimun bin Mihran baru lahir, belum menuntut ilmu, belum melawat, belum berjalan menuntut ilmu, mencari hadis, baru lahir. Jauh dari peninggalan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kenapa bisa meriwayatkan langsung dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nah, pastinya ada beberapa rawi yang tidak tertuliskan atau hilang dari sanad tersebut. Nah, maka dari itulah hadis ini dinamakan dengan hadis munqati, terpotong sanadnya. Nah, cukup ya, 4 hadis yang dia menjadi dhaif karena sanadnya ada yang hilang atau terputus. Yang pertama tadi adalah hadis mursal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menggunakan perantara sahabat. Nah, kemudian yang kedua ada hadis mu'allaq, yaitu hadis yang kehilangan salah satu orang rawi atau lebih dari awal sanadnya. Kemudian yang ketiga ada hadis mu'dhal, yaitu hadis yang hilang 2 orang rawi atau lebih dari sanad tersebut dengan berurutan. Kemudian yang keempat ada hadis munqati, yaitu hadis yang kehilangan salah seorang rawi atau 2 orang rawi atau 3 orang rawi lebih, juga tidak apa-apa, tanpa perurutan. Nah, cukup 4 itulah hadis tersebut jadi dhaif karena gugur sanadnya atau terputus sanadnya. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan para santri? Naam. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan hadis yang tertolak atau mardud dalam kategori hadis palsu. Karena dhaif sudah selesai, kita lanjut ke hadis yang palsu atau hadis maudhu'. Apa sih yang dimaksud dengan maudhu'? Hadis maudhu' adalah al-kadhbu mukhtalaqul masnu'ul mansubu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adalah berita-berita bohong yang dibuat-buat kemudian disandarkan atau diatasnamakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkannya, tidak pernah menyabdakannya. Akan tetapi hadis ini dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang sengaja mereka menyelipkan hadis tersebut di dalam agama Islam. Silahkan petugas muadzinnya untuk azan terlebih dahulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis maudhu' ya adalah hadis yang dibuat-buat kemudian diatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang peringatan atau ancaman dari meriwayatkan hadis yang palsu ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berdusta dengan mengatasnamakan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "Inna kadzban alayya laisa ka kadzbi ala ahadin. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya berdusta atas namaku itu bukan seperti berdusta atas nama orang lain. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silahkan dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika sering dari kita ketika mendapatkan broadcast dari WhatsApp misalkan tentang materi-materi Islami, kemudian di akhir-akhir bunyi broadcast tersebut biasanya berbunyi, sebarkanlah teks ini, sebarkanlah broadcast ini, maka Anda mendapatkan keutamaan seperti haji dan umroh. Maka Anda akan dilindungi oleh malaikat. Barang siapa yang tidak menyebarkan teks ini, maka dia akan apa gitu 7 keturunan misalkan. Nah itu jelas adalah kabar atau berita yang bohong-bohongan. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada.
Dan itu sangat banyak sekali tersebar di antara kita. Nah, itulah yang saya maksud kabar-kabar atau berita yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pentingnya kita selektif dalam membaca broadcast. Oh, ini kayaknya tidak benar. Ketika antum mendapatkan sesuatu yang tidak benar dalam materi yang antum baca, silahkan antum antum serahkan kepada ustadz yang memiliki pemahaman. Ustadz, seperti ini benarkah? Daripada antum terbingungkan oleh ilmu yang kurang bermanfaat, antum tanyakan. Oh, ini tidak benar. Seharusnya ini seperti ini. Nah, maka gamblanglah, teranglah ilmu sampean. Nah, sekali lagi, setiap antum mendapatkan broadcast seperti ini, artikel-artikel seperti ini, tolong jangan di-share terlebih dahulu. Jangan disebar, wah kayaknya bagus, langsung saya share di grup lain. Antum harus tabayun terlebih dahulu. Benar tidak kontennya? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang orang menyebarkan hoax aja bisa terpenjara, kena pasal, apalagi kita menyebarkan ilmu agama, hadis-hadis palsu. Hukumnya jelas lebih berat seharusnya. Nah, makanya kita harus selektif dalam bermedia sosial. Nah, kemudian apa sih penyebab orang-orang itu membuat hadis dhaif? Kenapa orang-orang membuat hadis dhaif? Yang pertama adalah mereka ingin menang dari perselisihan di antara kaum muslimin. Ketika itu memang beberapa ulama mereka berselisih pendapat. Akan tetapi ada beberapa ulama yang tidak bertanggung jawab demi memenangkan perselisihan ini, demi memenangkan perdebatan tersebut, mereka membuat hadis-hadis palsu. Contohnya ada hadis yang berbunyi Nabi Muhammad bersabda, akan muncul besok di umatku seorang pelita, seorang asirat. Apa asirat itu? Cahaya, pelita. Namanya adalah Nu'man. Nu'man ini adalah nama dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Nah, orang yang membuat hadis ini, yang memalsukan hadis ini, kemungkinan besar dia bermadhab Hanafi. Untuk memenangkan perselisihan, dia membuat hadis palsu tentang keutamaan Imam Hanafi. Kemudian salah satu juga sebab dari kenapa orang membuat hadis palsu, yaitu permusuhan orang terhadap Islam. Yaitu mereka orang-orang munafik atau orang-orang kufar yang mereka terpaksa masuk dalam agama Islam, akan tetapi mereka masih menyimpan kebencian terhadap agama Islam, sehingga mereka berusaha menghancurkan agama Islam dengan membuat hadis palsu. Contohnya, disabdakan, ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Nabi Muhammad bersabda, aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Ditambahi di sini, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah berkehendak. Dari awal betul, aku adalah penutup nabi dan tidak ada nabi setelahku. Akan tetapi karena ada orang yang memusuhi agama Islam, hadis tersebut ditambahin illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah berkehendak. Maksud dari orang yang membuat hadis tersebut supaya orang-orang itu bisa memahami, oh barangkali nanti di akhir zaman muncul nabi baru.
muncul nabi baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang palsu atau hanya dibuat-buat. Kemudian sebab orang membuat hadis palsu yang ketiga adalah mereka orang-orang yang membuat hadis-hadis berisi keutamaan-keutamaan amal dengan tujuan menyemangati kaum muslimin dalam beramal. Mereka memiliki tujuan menyemangati kaum muslimin dalam beramal. Dahulu ada salah seorang ulama, dia sangat gemar sekali membaca Al-Quran, gemar sekali. Akan tetapi masyarakat di sekelilingnya mereka sangat jarang membaca Al-Quran, mereka sangat jarang membuka Al-Quran. Nah, untuk menyemangati masyarakatnya, untuk menyemangati masyarakat di sekitar ulama tersebut, ulama ini membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan membaca surat per surat. Maksudnya surat Al-Fatihah keutamaannya ini, hadisnya ini. Keutamaan membaca surat Al-Baqarah, hadisnya ini. Keutamaan membaca surat Ali Imran ini. Dia buat-buat, dia ada-adakan. Tujuannya apa? Untuk menyemangati orang supaya mereka giat ibadah. Memang tujuannya benar, tujuannya baik, akan tetapi cara dalam mewujudkannya tidak dibenarkan. Maka dari itu niat yang baik, ya, niat yang baik tidak pernah dibenarkan dengan cara yang salah. Pian hendak bersedekah misalkan 1 miliar tapi merampok bank, ingin menyantuni anak yatim tapi mencuri perhiasan di pasar. Nah, tujuannya baik, akan tetapi menggunakan cara yang salah, dan itu tidak pernah dibenarkan dalam syariat. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah kita telah selesai membahas hadis tentang hadis-hadis yang diterima, dan hadis-hadis yang tertolak. Ada yang perlu ditanyakan? Al-muhim, yang penting pian seberatan sudah mengerti. Oh, hadis sahih itu syaratnya ini, hadis hasan itu seperti ini. Oh, ternyata yang dinamakan hadis mursal itu hadis palsu toh. Yang dinamakan hadis mu'allaq itu yang dinamakan hadis mursal adalah hadis dhaif. Ternyata yang disebut dengan hadis mu'allaq adalah hadis dhaif. Nah, itu sudah menjadi modal pian seberataan untuk menuntut ilmu. Nah, ketika pian membaca buku agama karangan para ulama, itu sering disebutkan, dan alangkah malunya kita jika tidak mengetahuinya. Mungkin cukup sampai di sini kajian kita tentang ilmu mustalahul hadis ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa